Saudara, apa yang menjadi tuntutan rakyat diperhatikan oleh pemerintah. Betul? Betul? Oh, rakyat minta ganti Kapolri. Ya ganti aja, kenapa sih? Susah amat, kayak jenderal di Indonesia nggak ada yang lebih bagus. Saya mau tanya, jenderal polisi di Indonesia yang baik ada tidak? Yang bagus ada tidak? Ya ganti sama yang baik. Betul? Setuju? Ada menteri yang terlibat judi, menteri yang terlibat korupsi, saudara, menteri yang terlibat pelanggaran HAM, umat minta copot, ya copot. Pajak di mana-mana naik, nggak tanggung-tanggung. Ada yang naik 250%, ada yang naik 300%. Ada yang naik 1000%. Di Cirebon ada yang naik 1000%, sudah. Yang biasanya bayar pajak tiap tahun cuma 6,5 juta, jadi 65 juta tahun ini. Ini ada apa? Kok rakyat diperes-peresin? Akhirnya Allah bongkar kemarin. Ada yang lihat slip gajinya anggota dewan, sudah. Ternyata di slip gaji anggota dewan, pajaknya dibayar oleh negara. Kurang ajar, saudara. Rakyat miskin dicekek, disuruh bayar pajak buat bayar utang negara. Anggota dewan yang sudah kaya raya dibebaskan dari pajak. Kurang ajar. Mestinya rakyat kecil jangan bayar pajak. Betul? Anggota DPR yang gajinya ratusan juta bayar pajak. Betul? Ini dibalik. Anggota DPR bebas pajak. Ada pajak tapi negara yang bayar. Masya Allah. Giliran rakyat gue tanya, lu pernah dibayarin sama negara lu pajak? Hah? PBB ada dibayarin sama negara? Ada gak dibayarin? Ngaku. Sedih banget nasib lu. Yang sebelah sini ada yang dibayarin gak lu pajak lu? Ada PPN dibayarin, PPN. Kalau bayar listrik tiap bulan dibayarin. Ada dibayarin. Oh, mungkin ibu-ibu kali yang dibayarin, ibu-ibu. Ibu kayaknya senyum aja dari tadi, dibayarin lu pajaknya. Nah, kok nggak dibayarin senyum? Girang banget. Astagfirullahaladzim. Jujur, kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Nah, ini yang menyebabkan rakyat marah. Nah, begitu rakyat marah, protes. Rakyat dikatain tolol. Akhirnya ngatain tolol, tadi rumahnya dijarah. Ketemu ijazahnya di SMP. Nilainya 6 semua. Ternyata orang tolol ngatain rakyat tolol. Kacau tidak? Kacau tidak? Makanya jaga mulut. Jangan sembarangan kasar kepada rakyat. Saya nggak dukung, nggak boleh kita ngejarah begitu, nggak boleh, haram, saudara. Tapi saya secara ilmu sosial kemasyarakatan, begitu juga ilmu komunikasi dan juga ilmu psikologi, saudara, ya jangan salahkan rakyat yang lagi lapar, haus, dahaga, nyari kerja susah, dikatain tolol, saudara, protes nggak diperhatiin, marah. Wajar tidak? Wajar tidak? Makanya kalau rakyat nggak mau marah, jangan begitu. Atur negara yang bagus. Orang-orang miskin bebasin dari pajak. Betul? Betul. Orang kaya naikin pajaknya, saudara. Mau pajak 1000% terserah. Orang miskin jangan. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Ini enggak, ibu-ibu teriak. Cabai mahal. Dijawab sama pejabat, sono nanam sendiri. Nah, kok begitu jawabnya? Kurang ajar gak? Kurang ajar gak? Bapak-bapak teriak, listrik mahal. Pejabat jawab, lu jangan pasang listrik. Kurang ajar, kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Ada lagi yang teriak nih, saudara, tukang ojol. Tahu ojol kan, ini ojek. Ini ojol lagi ngetop nih sekarang nih. Hidup ojol. Lu takut banget hidup lu ngomong. Nggak ditangkap di sini, nggak ada brimob. Hidup ojol. Takbir. Sebelah sini, hidup ojol. Takbir. Kita doain yang meninggal dunia kemarin, semoga dirahmati Allah.
Saudara Afan, saudara menjadi korban kezaliman. Semoga Allah rahmati, Allah terima segala amalnya, Allah maafkan segala kesalahannya. Amin ya rabbal alamin. Tukang ojek ngeluh bensin mahal. Saudara, pejabat jawab seenaknya, ya lu nggak usah beli bensin. Nah terus kalau nggak usah beli bensin, tukang ojek mau narik pakai apa? Pakai air kencing. Nah, kan dia mau narik mesti beli bensin, betul? Bensinnya mahal, kesian gak tukang ojek? Aplikatornya mahal juga. Tukang ojek aplikatornya sekarang berapa persen? Berapa? Hah? Lu tukang ojek lu. Gue demen. Tukang ojek ikut ngaji, bagus gak? Berapa? 20%? 20% sudah. Allah saja yang memberikan rizki kepada umat manusia. Itu mengenakan zakat cuma 2,5%. Ini sekarang perusahaan aplikator, saudara, baik itu Grab, ojek, apa segala macam, harus bayar aplikatornya, saudara. Setiap ada penumpang potong 20%. Gede banget. Saya tanya, kalau gitu ojol susah gak? Sengsara gak? Kenapa baru sekarang lu ngamuk? Masya Allah. Nah sekarang kalau model begitu tukang ojek marah, wajar gak? Wajar tidak? Wajar tidak? Yang marah dilindes sama Brimob. Emang wajar tuh dilindes? Kurang ajar gak? Kurang ajar tidak? Makanya dari dulu saya saranin Brimob dibubarin lagi, dibubarin. Setuju? Setuju? Setuju Brimob dibubarin? Takbir! Hidup ojol! Takbir! Tapi jangan hidup-hidup besok lu ada pansor lu begini. Dilindes lagi, jangan. Jaga diri, jaga keselamatan. Betul? Betul? Tapi sekarang semua jadi terbuka dengan peristiwa ini. Saudara, kalau ada protes dari rakyat, itu hadapi dengan baik, dengan santun. Saudara, ini mahasiswa teriak-teriak di mana-mana. Indonesia gelap, Indonesia gelap. Ada menteri yang jawab, muka lu yang gelap. Kalau lu bilang Indonesia gelap, sono keluar aja dari Indonesia. Kayak Indonesia punya bapak moyang nih. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Begitu juga sama yang protes-protes pajak. Apa dia bilang? Kalau nggak mau bayar pajak, keluar dari Indonesia. Ini rakyat. Jangan coba-coba kritik pemerintah. Karena apa jasa kalian kepada negara? Pusing. Udah jangan diterusin dah. Udah ceramah udah gigi 2 masalahnya. Gua naik gigi 3, kacau balau udah. Terus lanjut. Saudara, siapa bilang nih rakyat nggak punya jasa sama negara? Jaga kecengoran lu. Jangan lu sembarang ngomong. Saya mau tanya nih semua nih, jujur nih semua, ibu, bapak, semua jawab. Saya mau tanya, kita bayar listrik PLN, ada pajaknya gak? Jawab yang kompak, ada pajaknya gak? Bayar air, ada pajaknya gak? Beli segala makanan itu di mini market, ada pajaknya gak? Makan di restoran, ada pajaknya gak? Ini anak-anak muda beli peci, ada pajaknya gak? Ibu-ibu beli jilbab, beli kerudungnya semua, ada pajaknya tidak? Semua. Sampai ibu-ibu beranak, tuh anak baru jerit keluar. Pajak ada. Ada pajak, melahirkan dengan pajak juga. Gila negeri. Cuma buang angin yang belum ada pajak nih. Makanya sebelum ada pajak, tuh buang angin dah yang banyak. Dikit lagi bakal ada pajak. Hatta Betahak lagi ada pajak yang dah. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Nah itu yang membuat rakyat marah, saudara. Begitu rakyat marah, bukan dijawab, marah pajak dinaikin. Menterinya pakai jawab. Pajak itu kan sama dengan zakat. Yeay. Ayo rame-rame. Yeay. Lu yenya yang kompak dong. Ayo lagi. Bu, lagi bu. Lagi. Tuh orang kalau dijain sakit hatinya dalam. Saya dulu masih kecil, lagi berantem nih sama orang. Biar kata kita menang, terus teman-teman ngeledek kita.
Itu sakit hatinya 7 turunan loh. Lo paham gak? Orang Betawi kan kalau ngeledek orang begitu. Ayo rame-rame. Waktu ngomong, Bu, katanya pajak sama ame zakat. Katanya pajak sama ame zakat. Berkenceng. Pajak sama ame zakat. Astagfirullahaladzim. Kacau tidak? Sikat aja Bu ya. Zakat itu dalam Islam dikenakan buat orang-orang kaya. Yang miskin gak wajib zakat. Kecuali zakat fitrah. Itu pun kalau ada sedikit kelebihan dalam makanan pokoknya, saudara. Dan zakat itu diambil dari orang kaya, diberikan kepada orang miskin. Itu zakat. Adil tidak Allah? Bagus tidak Islam? Indah tidak ajaran Nabi? Sallu ala Nabi. Kalau pajak enggak. Pajak diambil dari si kaya, bahkan dari si miskin. Bahkan tadi saya sudah buktikan, anggota dewan gak ditarik pajak. Yang miskin ditarik pajak, saudara. Sampai tukang ojek dikenain pajak juga. Coba kita lihat, jadi orang miskin diambil pajak buat ngempanin orang kaya. Maka itu saya tanya, pajak zakat sama atau beda? Sama atau beda? Maka itu saya udah himbau di mana-mana. Hei masyarakat, rakyat Indonesia. Kalau ada pajak yang kau tidak mampu bayar, pajak yang mencekik, pajak yang zolim, tidak usah bayar. Tidak usah bayar. Sudah. Enggak usah. Pajak itu salah satu syarat ya saudara. Enggak boleh mencekik masyarakat. Pajak itu ada syaratnya dalam Islam. Pajak itu syarat kalau mau ngambil pajak. Satu, saudara. Enggak boleh ngambil dari yang enggak mampu. Dua, enggak boleh ngambil pajak dari kebutuhan pokok masyarakat. Kebutuhan pokok seperti makanan, minuman yang penting-penting. Enggak boleh diambil pajak, saudara. Dan yang ketiga, ada syaratnya lagi, saudara. Pajak itu jangan dikorupsi. Pajak itu betul-betul digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi pajak ada syarat. Lalu bagaimana kalau pajak dikorupsi? Enggak usah bayar. Jangan kita ngempani para pejabat-pejabat korup. Manusia-manusia rakus, serakah. Jangan diempani. Setuju tidak? Kecuali kalau korupsinya dibasmi. Ngelola pajaknya bagus. Yang dikenain sama orang-orang yang mampu saja. Baru kita wajib bayar zakat. Zakat emang wajib. Wajib kita bayar pajak, saudara. Jadi kalau orang miskin nggak wajib. Kenapa jadi orang miskin ditekan-tekan, dipaksa-paksa, saudara? Nah itu pun kita wajib untuk bayar pajak. Kalau pajaknya nggak dikorupsi. Nah sekarang kita lihat korupsinya nggak kira-kira triliun-triliunan. Ayo saya mau tanya sini nih, ini semua nih orang kelapa dua nih. Udah pernah lihat duit triliunan belum? Udah lihat belum? Belum. Gue jadi kaget, udah belum? Belum. Kesian loh. Ini yang sebelah sini udah belum? Udah belum? Sama sekali belum. Lihat 10 miliar. Kalau triliun, apalagi. Ibu-ibu pernah bu? Ibu pernah? Kesian. Ngaku lagi bu, sekali lagi bu, saya mau dengar. Udah pernah belum? Sama. Saya juga nggak pernah ngeliat. Masya Allah. Maka itu sekali lagi saya tanya. Jadi terjadinya kerusuhan ini lagi-lagi karena kita banyak meninggalkan ajaran Nabi. Jadi solusinya bagaimana? Ya solusinya yuk rame-rame kita iman takwa kepada Allah. Kita jadikan Nabi sebagai uswah hasanah. Gak usah khawatir. Ini ribut-ribut begini akan redam dengan sendirinya melewat pertolongan Allah. Tapi kalau dengan teguran-teguran Allah semacam ini kita makin jauh dari Allah, kita nggak mau beriman bertakwa kepada Allah, kita semakin banyak berbuat maksiat, kerusuhannya akan semakin membesar, korbannya akan semakin banyak. Na'udzubillah min dalik. Jadi kalau negeri ini mau aman, bagaimana caranya? Ya tingkatkan iman, takwa kepada Allah.
Ikuti Nabi, jadikan sebagai uswah. Nah, ada lagi yang ketiga, saudara, perkuat persaudaraan kita. Ini sekarang kondisi tidak menentu. Saya minta umat Islam dimanapun berada, bikin posko-posko keamanan di kampung masing-masing. Jaga rumah kita, jaga masjid kita, jaga majelis kita, jaga pesantren kita, jaga gang kita, jaga kampung kita. Jangan sampai ada perusuh-perusuh yang masuk, yang mengganggu keluarga kita atau keluarga tetangga kita. Jangan berharap, oh keamanan nanti akan ditangani oleh TNI dan Polri. Jangan ngarepin. Saudara, polisi sekarang, saudara jaga dirinya aja dia bingung. Bagaimana dia mau jagain kita, betul? Bagaimana nggak bingung? Di jalanan uber-uber berakyat. Betul? Betul? Terus kita minta dijagain sama polisi. Kira-kira jelas tidak? Bisa jaga diri, bisa jaga rumah, bisa jaga warga, bisa jaga wilayah. Takbir. Shallu ala Nabi. Terus ada yang nanya, Habib kita turun kapan? Lu udah gagal turun lu. Jawab jangan. Jawab jangan. Umat turun gak turun. Ini umat Islam nih yang ngaji nih. Ikuti komando ulama. Kalau ulama belum kasih komando, jangan turun. Sebab apa? Sekarang banyak kepentingan menunggangi semua gerakan saudara. Masing-masing punya kepentingan politik. Tapi nggak usah khawatir. Habaib dan ulama yang istiqomah tidak akan meninggalkan umat, tidak akan melupakan rakyat, tidak. Para habaib ulama sekarang ini bukan dia. Mereka terus mengawasi, mereka terus memonitor apa yang sedang terjadi, saudara. Pada saatnya kalau memang negeri ini saudara sudah tidak bisa ditangani kecuali umat harus turun, maka habaib dan ulama akan memberikan komandonya. Maka itu saya mau tanya, kalau ulama dan habaib memberikan komando siap ikut? Kalau diminta turun siap turun? Angkat tangan semua takbir. Angkat tangan semua sampai belakang takbir. Takbir. Shallu ala Nabi. Siap ikut habaib, siap ikut ulama, siap jaga agama, siap jaga negara. Takbir. Shallu ala Nabi. Bukan ulama, bukan diam. Habaib ulama di mana-mana mereka saling berkomunikasi. Habib ini bagaimana? Kiai ini bagaimana? Ini umat harus diapain? Ini udah banyak yang tanya. Semua komunikasi, saudara, bukan tidak. Saudara, kita tetap berharap saudara, apa yang menjadi tuntutan rakyat diperhatikan oleh pemerintah. Betul? Betul? Oh rakyat minta ganti Kapolri. Ya ganti aja, kenapa sih? Susah amat kayak jenderal di Indonesia nggak ada yang lebih bagus. Saya mau tanya, jenderal polisi di Indonesia yang baik ada tidak? Yang bagus ada tidak? Ya ganti sama yang baik. Betul? Setuju? Ada menteri yang terlibat judi, menteri yang terlibat korupsi, saudara, menteri yang terlibat pelanggaran HAM, umat minta copot, ya copot aja, betul? Betul? Sekarang saya mau tanya, menteri-menteri, calon menteri bangsa Indonesia yang pintar banyak tidak? Jawab, yang pintar banyak tidak? Yang baik banyak tidak? Yang bisa jadi menteri banyak tidak? Kenapa yang diangkat yang bermasalah? Simpel, saudara, simpel. Apa itu tuntutan rakyat? Oh mereka minta supaya DPR itu betul-betul mewakili suara rakyat. Ya wakili dong. Jangan DPR hanya ngurusin gaji naik, tunjangan naik, buat rumah naik. Pikirin apa yang rakyat minta. Oh rakyat minta DPR kritik presiden. DPR suarakan suara rakyat ke presiden. Suarakan. Karena DPR itu wakil rakyat. Makanya kalau begitu rakyat gak marah. Betul? Betul? Begitu juga polisi. Kalau nggak mau dimusuhin rakyat, yang baik sama rakyat. Betul? Betul? Saya mau tanya, kalau polisinya santun, ramah, baik, cinta tidak? Jawab, saudara. Kalau polisinya baik, santun, ramah, cinta tidak? Hormat tidak? Sayang tidak? Kalau mereka baik, begitu mereka diganggu, kita bela polisi, saudara. Ini sekarang selama ini, saudara, ada orang hilang ayam ngelapor jadi hilang kambing. Ini gimana ceritanya? Sebulan yang lalu ada perempuan melapor saudara ke kepolisian. Pak saya diancam. Sampai 3 kali ngelapor. Nggak diladenin. Bulan besoknya dia dibunuh sama yang ngancam saudara.
Orang kalau rakyat melapor, dengerin. Saudara, walaupun tuh rakyat nggak punya duit buat operasional. Kan ngelapor, saya diancam Pak, saya mau dibunuh Pak. Yang ngelapor perempuan lagi. Saya diancam Pak, tolong jaga saya Pak. Itu tugas polisi. Tugas polisi, jaga dong, bela dong. Siapa yang ngancam? Tangkap. Ini nggak diladenin, sampai tuh perempuan dibunuh, sudah. Nah, perilaku semacam ini dilakukan polisi udah terlalu sering. Saya punya santri 6 orang ngawal, nggak salah, nggak punya dosa, dibunuh, diculik, disiksa, dibunuh, habis dibunuh difitnah lagi. Saya mau tanya, itu yang melakukannya siapa? Jawab yang kompak, yang melakukannya siapa? Siapa? Saudara, ratusan orang di Kanjuruhan, saudara, pada saat nonton bola ribut, saudara, disemprot gas air mata sampai 100 berapa yang meninggal dunia, saudara. Siapa itu punya kerjaan? Polisi itu memperbaiki diri. Kalau polisi memperbaiki diri, rakyat hormat kok sama polisi. Betul? Betul? Udah terlalu sering polisi begitu. Apalagi sekarang, rakyat kumpul depan DPR. Mau teriak, diemin dia teriak. Saudara, nggak usah disemprot. Nggak usah pakai gas air mata. Saya ngalami, saudara, berapa hebat itu perihnya gas air mata. Berapa hebat itu nyeseknya dada, perihnya mata, saudara. Bukan satu selongsong, saudara, hampir 10 selongsong jatuh di kaki saya. Pada saat yaitu aksi 4/11, saya di atas mobil komando, saudara. Ditembak langsung ke arah tempat kita berada, saudara. Semua jatuh itu di atas mobil, saudara. Habib Muksen ada damping saya waktu itu, saudara. Kita rasakan, bagaimana mata perih, bagaimana napas sesak, saudara. Ada apa? Nah, kemudian saudara, Brimob dipersenjatai dengan senjata yang canggih. Untuk apa? Brimob dipersenjatai dengan senjata yang canggih. Untuk perang lawan siapa? Perang lawan rakyat. Yang mesti dipersenjatai dengan senjata canggih itu tentara. Angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Persenjatai dengan senjata yang canggih. Untuk jaga negara dari serangan musuh. Betul? Lah kok Brimob, saudara, diberikan senjata yang canggih. Bahkan mereka memiliki sejumlah peralatan yang lebih hebat daripada tentara, saudara. Untuk apa? Untuk perang dengan rakyat. Hati-hati, Brimob sebanyak apapun di negeri ini, kalau mau perang lawan rakyat, tidak akan menang. Takbir. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup NKRI. Hidup Islam. Takbir. Sallu ala Nabi. Jangan, malah dulu kita usulkan surat Brimob itu dibubarkan saja. Karena polisi nggak perlu punya pasukan tempur. Kita udah punya tentara buat pasukan tempur. Densus 88 bubarkan saja. Karena pasukan anti teroris tentara juga sudah punya. Nggak perlu repot-repot dari polisi. Lalu ditanya, kalau bubar Brimobnya jadi apa, Beb? Jadiin tentara. Suruh mereka masuk jadi angkatan darat. Suruh mereka masuk jadi angkatan laut. Kalau memang mereka mau bertempur, masuk jadi tentara, bukan jadi Brimob. Brimob itu kalau di masa-masa kita perang, saudara, lawan penjajah, silakan. Ini udah gak ada, saudara. Brimob bubarkan. Anggota Brimobnya masukin jadi tentara. Saudara, supaya mereka tidak semena-mena. Mereka merasa super body, merasa orang semua takut sama dia, seenaknya. Itulah yang terjadi. Sampai supir ojol, saudara, dilindas. Oh, mereka beralasan. Ini karena supirnya panik, supirnya takut. Sebab udah dikerubutin orang, takut nanti dibuka pintunya. Saudara, itu kendaraan yang digunakan oleh Brimob, itu pintunya gak gampang dibuka, saudara. 20 orang suruh buka pintunya, gak bakal bisa dibuka, saudara. Kacanya Anda gedor dengan martil, nggak gampang pecah, saudara. Jadi itu alasan. Mestinya ketika dikasih tahu ada orang di depan, berhenti, jangan langsung dilindas, saudara. Jangan orang kasih tahu, panik tidak menjadi alasan. Kecuali kalau mobilnya gampang dipecahin, kecuali kalau pintunya gampang dibuka, mobil biasa. Oh, masih bisa dimaklumi kalau dia itu panik ingin melarikan diri. Ini kalau mobil-mobil jenis yang melindas ojol, enggak begitu, saudara. Enggak gampang Anda buka dari luar. Itu bajaknya kuat, saudara.
Nggak gampang, Anda lempar dengan api, bom, nggak kebakar dalamnya. Insya Allah. Sudahlah, sekarang ini yuk kita jaga ketenangan. Kita minta Bapak Presiden, satu, segera mencopot Kapolri. Setuju? Setuju. Yang kedua, Presiden supaya segera mengganti semua menteri-menteri dari geng Jokowi, berhentikan. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau itu dilakukan oleh Prabowo, saya yakin umat di mana-mana akan mendukung beliau, saudara. Ulama dan habaib akan merapat, saudara. Betul? Saya sudah katakan berkali-kali, hei saudaraku, hei Presiden Prabowo yang kami cintai, yang kami hormati, singkirkan semua geng Jokowi. Lepaskan dirimu dari bayangan Jokowi. Jangan jadi budak Jokowi. Jangan patuh kepada Jokowi. Kau adalah presiden. Kau presiden secara de jure maupun de facto. Kau adalah presiden Indonesia yang memimpin negara dengan penduduk 275 juta rakyat. Kau ini presiden. Jaga ini negara baik-baik. Jaga. Ini bukan perusahaan. Ini bukan warung kopi. Ini bukan lagi bercanda. Ini negara, penduduknya 250 juta, kerja yang betul, kerja yang baik, reshuffle itu kabinet, berhentikan semua orang-orang Jokowi dari pemerintahan ini. Setuju tidak? Setuju tidak? Ganti itu Kapolri dengan Kapolri yang beriman bertakwa. Setuju tidak? Setuju tidak? Ini negara, ngurus negara nggak cukup dengan pidato, nggak cukup. Ngurus negara nggak bisa dengan pidato menggebu-gebu, nggak bisa. Ngurus negara bukan dengan kata-kata, ngurus negara bukan dengan retorika, ngurus negara dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mensejahterakan rakyat, yang menegakkan keadilan, yang melawan kedoliman, saudara, yang membasmi itu korupsi, saudara, membasmi kolusi, membasmi nepotisme, saudara. Itu namanya ngurus negara, betul? Ini ada satu orang, saudara, ternaknya Jokowi, udah 6 tahun yang lalu divonis 1,5 tahun penjara dan sudah menjadi putusan Mahkamah Agung, udah ingkrah. Sampai sekarang nggak ditangkap. Ada apa nggak ditangkap? Oh, alasan mereka, saudara, dari kejaksaan dan lainnya. Enggak, ini karena masih mengajukan yaitu daripada PK. Saudara, saya mengajukan PK, tetap ditangkap, tetap ditahan. Saudara, sampai PK turun. Enggak ada alasan. Giliran Habib, giliran Kiai, walaupun PK tetap ditangkap. Siapa itu namanya itu lagi itu? Sylvester. Namanya siapa? Lester. Namanya Lester. Kurang ajar, saudara, udah divonis gak ditangkap. Ada lagi alasan. Oh iya, dia tidak ditangkap, belum ditangkap karena lagi sakit. Waktu saya ditangkap, saya sedang kena COVID, saya sedang sesak napas, saya sedang sulit untuk bernapas. Bahkan begitu seminggu saya ditahan di Polda Metro Jaya, di malam hari saya kehabisan napas karena penyakit COVID, saudara. Saya sudah teriak, saya menjerit, minta itu oksigen. 3 jam tidak dibawakan, saudara. 3 jam. Saudara, nggak bisa napas kita. Saudara, akhirnya saya minta bantuan. Tahanan yang ada di sekitarnya. Telepon, saya punya pengacara. Kirim oksigen dari rumah. Kirim. Akhirnya pengacara datang, saudara. Dobra, kirim oksigen. Baru saya bisa bernafas, saudara. 3 jam. 3 jam sulit bernafas. Itu bukan hal kecil, saudara. Ya, saya tahu. Sengaja mereka tidak berikan oksigen. Mereka pengen saya mati. Sebab kalau saya mati kehabisan nafas, mereka alasan, oh kena COVID. Habib Rizik sudah mati kena COVID. Kurang ajar, setan. Sekarang giliran si Lester, oh dia lagi sakit, dia kena COVID. Gua COVID lu tangkap. Betul? Betul? Saya tanya, kurang ajar tidak? Lalu kalau begitu adil tidak? Adil tidak? Maka itu kalau kejaksaan nggak mau tangkap juga, saya mau ajak umat nih. Besok kita cari. Kita tangkap rame-rame. Kita jeblosin kejaksaan. Seret di jalan. Setuju tidak? Siap cari Sylvester. Siap tangkap Sylvester.
siap seret bawa ke kejaksaan. Takbir. Shallu ala nabi. Yang begini susah banget ditangkap, sampai presiden takut. Kira-kira jelas ya? Udahlah saya jangan terusin, nanti jadi ingat kita susah di penjara. Tapi alhamdulillah saya punya mantu setia, Habib Hanif. Saking setianya saya ditemenin di penjara. Alhamdulillah. Ada lagi Ustadz Haris nih. Ini juga jamaah pengajian setia banget, ikut nemenin juga di penjara. Kita udah pesan sama Habib Hanif, udah jangan ada yang nemenin, jangan ada yang nemenin. Enggak, ngotot mau nemenin. Begitu sampai di dalam kata Habib Hanif, kayak pesantren nih. Alhamdulillah Habib Hanif, Ustadz Haris sekarang udah terlatih pernah di penjara. Amin. Alhamdulillah. Bersyukur tidak? Bersyukur tidak? Lu mau di penjara? Makan gratis. Pagi, siang, malam. Ini makan lagi susah nih. Makan 3 kali. Lu mau gak makan 3 kali gratis? Mau? Masuk penjara. Kok Habib tahu? Kan gue pengalaman. Masya Allah. Mudah-mudahan semua selamat. Jangan ada yang lebih jarang. Amin ya Rabbal Alamin. Kira-kira yang saya jelaskan jelas tidak? Paham tidak? Alhamdulillah. Nah baik, saya nggak mau panjang lebar lagi, tapi ada pembahasan yang penting. Saya minta Habib Hanif nanti setelah kita tutup rame-rame kita baca gosidah anti korupsi dalam rangka untuk melawan daripada korupsi. Setuju tidak? Ada Habib Hanif minta ini ngeteksnya. Terusin. Habis ini kita rame-rame. Nanti Habib Hanif yang menjelaskan isi syairnya, ngajak kita bersair rame-rame. Karena syair ini tepat nih kita bawakan sekarang, saudara, sebagai bentuk perlawanan kita kepada korupsi. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah sebelum saya akhiri, saya mengundang ini semua yang ada di sini. Insya Allah hari Kamis malam Jumat yang akan datang, tanggal 4 September, malam 5 September, kami akan menggelar Maulid Akbar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana? Di Jalan Raya Petamburan. Siap datang? Siap hadir? Takbir. Nah kita akan mulai dari habis maghrib sampai isya, ada zikir-zikir yang dibaca. Habis sholat isya langsung kita baca burda. Nah setelah baca burda, nah ini undangan yang kedua. Kami dalam acara Maulid besok akan menikahkan Sekjen DPP FPI Habib Ali Alatas. Takbir. Coba mana pengantinnya, berdiri dong. Berdiri umat mau tahu pengantinnya. Ayo fadal. Habib Ali Gahwa di ini. Nah ini pengantinnya. Takbir. Bu. Ganteng Bu ya. Nah insya Allah malam Jumat akan ada pernikahan. Amin. Mudah-mudahan gak ada yang bakar-bakaran lagi. Begitu ada bakar-bakaran, akhirnya dilemparin gas air mata, pengantin bubar. Nah, mudah-mudahan aman insya Allah. Amin. Ibu siap datang Bu? Bapak-bapak semua siap datang? Saya tanya siap datang? Tahu Petamburan? Takbir. Kita tutup jalan raya, kita bikin. Untuk apa? Untuk ngelap berkah. Kita berselawat, kita dengarkan ceramah insya Allah. Nah berikutnya akhirnya saya ingatkan sekali lagi, yuk tingkatkan iman takwa kita kepada Allah, jadikan Nabi sebagai uswah, perkuat pertahanan daripada kepersaudaraan kita, dan buat posko-posko siaga 1 khususnya di ibu kota. Kalau besok terjadi huru hara yang besar, semua warga di seluruh ibu kota sudah siap ya kuat. Jangan berharap tentara yang mengamankan kita, jangan berharap polisi yang mengamankan kita. Masing-masing mengamankan wilayahnya. Setuju? Kecuali kalau terjadi peristiwa yang sangat besar, yang sangat berbahaya, membahayakan ulama kita, habaib kita, negara kita. Terus ada komando turun, siap turun. Siap berjihad, siap bela agama, siap bela ulama, siap bela negara. Hidup Islam, hidup NKRI. Takbir. Sallu alaihi. Pengumuman yang terakhir, hari ini sudah mulai ada pertemuan antara presiden bertemu dengan pimpinan 18 ormas Islam, ulama-ulama, kiai-kiai, walaupun belum semua, tapi setidaknya sudah ada pembicaraan awal yang kedepannya mungkin akan lebih banyak lagi.
Ulama yang akan dikumpulkan mungkin bisa 500 ulama, 1000 ulama untuk dialog dengan presiden, saudara. Artinya saat ini mestinya dari dulu. Makanya kalau jadi presiden jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari kiai. Jangan kalau udah ribut baru deket kiai. Emang kiai ini blangwer, pemadam kebakaran. Bukan, dari dulu jangan tinggalin ulama. Minta nasihatnya, minta kritiknya, minta sarannya, minta doanya, saudara. Jadi negara ini berkah. Setuju tidak? Setuju tidak? Saya tanya, kalau 1000 ulama, saudara, bertemu dengan presiden, memberikan saran, kritik, usul, sama-sama mencari solusi. Ini negara mau diapain? Untuk kesejahteraan rakyat, untuk keberkahan NKRI. Setuju tidak? Setuju tidak? Dukung tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Itu yang saya mau sampaikan. Kita